Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Timnas Indonesia U23 akan melawan Thailand di semifinal sepak bola putra SEA Games 2021. Timnas U23 Indonesia bertemu Thailand pada 5 SEA Games terakhir. Timnas U23 Indonesia Suhan Sinteyong berhasil melaju ke semifinal usai menjadi runner-up grup A sepak bola SEA Games 2021. Sementara Timnas Thailand tembus ke semifinal usai jadi juara grup B. Timnas U23 Indonesia bertemu Thailand pada 5 SEA Games terakhir. Dari statistik, Thailand menang 3 kali, sementara Indonesia menang 2 kali dan 1 laga seri. Bagaimana prediksi laga Timnas U23 Indonesia lawan Thailand di semifinal SEA Games besok? Kita akan sapa pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam, Bung Wesley. Selamat malam, Mbak Livia. Bung, kalau lihat performa Timnas U23 di SEA Games sampai ke final ini, setelah sempat menang dan juga seri 1 kali ini, gimana kalau hitung-hitungannya? Jujur saya sebenarnya berharap performa kita yang bermain dengan cepat dan operan-operan yang sangat baik di Piala AFF kemarin itu terulang lagi di SEA Games karena banyak pemain yang sama tampil di AFF dan SEA Games. Tapi saya harus menurunkan ekspektasi saya karena permainan ketika pertama melawan Vietnam kita tidak bisa keluar bergerak mencari ruang yang begitu rapat dimainkan oleh Vietnam dan kita masih melakukan kesalahan elementer. Entah ini terlepas dari lapangan latihan yang tidak baik yang disediakan oleh Vietnam, kemudian lapangan pertandingan juga yang kurang memuaskan lah untuk memainkan operan gaya bermain Indonesia. Tapi saya melihat memang ada perbedaan yang signifikan gaya bermain, kecepatan dan operan-operan yang sebenarnya menjadi keuntungan bagi Indonesia karena kita memiliki pemain yang sangat cepat dan terus berlari selama 90 menit pertandingan. Oke, Bung, ini kan laga semifinalnya akan bergeser stadion. Kalau kita lihat nih jaraknya tuh sekitar 170 km, ini luar biasa jauhnya. Menurut Anda ini akan berpengaruh nggak sama stamina pemain kita nanti? Harusnya sudah diperhitungkan sejak awal, perjalanan mungkin 3 jam, itu sudah bukan lagi sebuah kendala dan tidak boleh menjadi alasan, karena itu sudah disiapkan sejak jauh hari. Kalaupun kita sebelum memasuki pertandingan, kita sudah punya forecast hitung-hitungan kalau kita juara grup kita main di mana, kalau kita runner up grup kita main di mana. Harusnya tidak ada masalah selama manajemen timnas sudah memperhitungkan hal itu sejak awal. Oke, Bung, Sinteyong ini kan kelihatan konsisten ya. Kalau dia pakai formasi itu 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang diubah biasanya tuh cuma di posisi pemain starting di line up kayak striker, gelandang, sayap, tengah. Menurut Anda formasi ini akan tetap dipertahankan nggak di semifinal nanti? Nah ini yang kita tunggu Mbak Liviana, bahwa sejak di Piala AFF kita diberikan full of surprises ya, kejutan-kejutan formasi, kejutan pertukaran pemain yang diberikan oleh Sintayong dan tidak hanya kita, lawan pasti terkejut. Nah di SEA Games ini kan semua pemain sudah dimainkan, sudah diturunkan oleh Sintayong, hanya memang kita belum melihat formasi yang benar-benar andalannya Sintayong karena dia selalu merotasi pemainnya dalam strategi menghadapi lawan yang berbeda. Lawan Timor Leste dia berbeda, lawan Vietnam dia berbeda, gitu. Lawan Filipina, lawan Myanmar dia bikin perubahan-perubahan yang saya pikir ini menyulitkan kubu Thailand untuk menebak kira-kira formasi Indonesia akan seperti apa. Oke, Bung, kalau prediksi susunan timnas lawan Thailand tuh nanti akan seperti apa? Kan kalau kita ingat nih, Asnawi kan kena akumulasi kartu kuning ya, artinya kan dia bakal dipastikan absen. Ya, saya pikir tidak ada masalah. Kita punya back yang pernah yang memperkuat Persija di sisi kanan, saya pikir tidak ada masalah. Lagi-lagi kejutannya bukan kepada siapa yang akan diturunkan di posisi inti, karena menurut saya itu menjadi kejutan gaya bermain yang diturunkan oleh Sintayong. Main cepatnya seperti apa, main panjang-panjangnya seperti apa. Bagi saya pertanyaannya adalah apakah Mark Klok akan bermain disiplin kalau dia berada di belakang dua pemain gelandang serang kita, Marcelino dan Ricky Kambuaya. Kalau memang Asnawi oke lah. Dari awal kan kita juga melakukan rotasi tanpa Asnawi kan. Artinya kalau nanti akan ada Sadil Ramdhani nih yang kabarnya akan datang buat gantiin Asnawi, secara performa dia cukup kuat nggak, hitung-hitungannya gimana? Ya mungkin Asnawi akan bermain di sektor yang berbeda dengan Sadil Ramdhani ya. Tapi kalau di kanan posisi Ramdhani saya pikir masih akan bermain di sisi kiri bersama formasi yang mungkin kalau dimainkan di 4-3-3 siapa tahu dimainkan bersama Irfan, Johari dan Egy.
ataukah kita bermain kejutan-kejutan seperti ini yang menurut saya akan kita tunggu, karena melawan Vietnam formasinya saya pikir nggak pas memainkan Sadil, Irfan, dan Egy, tapi di tengah dengan memainkan Marcelino mendampingi Ricky Kambuaya, kita jauh bermain lebih agresif, memainkan bola jauh lebih cepat ke depan, dan Mark Klok sebagai jangkar bermain harus benar-benar disiplin untuk memainkan peran dia sebagai penyeimbang. Oke, kalau Elkan Bagot gimana tuh, Bung? Saya berpikir sejak Piala AFF pun kita tidak bisa tergantung sama Elkan Bagot. Kecepatan Elkan Bagot tidak bisa dia tidak bisa mengikuti kecepatan teman-temannya, Fahrudin dan kawan-kawan, mau itu Rio di kanan, Dewangga di kiri, itu punya kecepatan yang sama Rizky jauh lebih baik daripada Elkan Bagot. Oke, Bung, kalau manajer timnas U23 Thailand kan, kalau saya baca-baca nih, Madam Pang nih bilang Indonesia itu adalah tim yang sangat menakutkan. Ini kalau menurut Bung, ini sekedar pujian atau memang kalau hitung-hitungan di atas kertas, kekuatan kita tuh lebih kuat daripada kekuatan Thailand? Gimana? Bisa dua-duanya, Mbak Liviana, bahwa itu adalah sebuah perangkap pujian membuat kita mabok pujian, tapi memang Indonesia wajib diwaspadai oleh semua peserta dengan kemampuan kita bermain. Menurut saya kelemahan kita adalah pertama persiapan kita yang tidak sebagus Vietnam atau Thailand yang bermain di Piala AFF U23, kemudian ke Dubai Cup. Kita kan hanya bermain 3 pertandingan di Korea Selatan. Kemudian liga kita harusnya memberikan sebuah formasi yang menguntungkan Sintayong ketika dia sampai saat ini kan kesulitan mencari pemain nomor 9, dalam arti kata striker utama, striker yang di depan. Kan liga kita tidak menyiapkan itu, tidak menyodorkan itu untuk Sintayong. Tapi secara permainan, kecepatan, teknik individu kita, harus diakui kita tidak kalah dari Thailand, Myanmar, maupun Malaysia yang semifinal. Oke, bisa lah ya kira-kira besok kita menang. Jadi berapa nih prediksi skornya, Bung? Saya hanya berharap kita tidak kebobolan, karena dari 4 pertandingan kita 5 kali kebobolan, Thailand cuma 2. Kalau kita nggak kebobolan, saya pikir kita bisa dapat menang-menang tipis 1-0, tapi tidak boleh bermain bertahan. Karena ketika kita bermain bertahan, saya pikir kita akan kebobolan. Jadi mainnya harus nyerang ya kira-kira besok ya? Karakter kita adalah menyerang. Sekali lagi pemain-pemain kita sering melakukan kesalahan elementer, dan kalau ketika dalam situasi tertekan, pemain lawan bisa memancing emosi, pemain kita kerap terpancing melakukan kesalahan-kesalahan elementer, dan ketika kita garis pertahanan kita dekat dengan gawang, kesalahan elementer itu berbahaya sekali. Jangan sampai kita kepancing emosinya besok, meskipun memang strateginya tetap harus menyerang, tapi kita akan lihat kira-kira kejutan apa yang akan dibawa Sintayong besok ya, Bung Wesley ya. Terima kasih, Bung, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.